السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, masih di pembahasan tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yang mana hari ini insyaallah ta'ala kita masuk ke Al-Kabirah Ar-Rabi'ah wal Khamsun, dosa besar yang ke-54, yakni Al-Abdul Abiq, hamba atau budak yang lari dari tuannya, wa nahwuhu, dan yang semisal dengannya. Wa nahwuhu, dan yang semisal dengannya di sini kata Syekh Masyhur Ibn Hasan Al-Salman dalam tahqiqnya ketika mentahqiq kitab Al-Kabair, beliau mengatakan mithlu al-walad al-harib min abih. Seorang anak sama hukumnya di permasalahan ini, sama hukumnya dengan budak yang lari adalah anak yang lari dari bapaknya, anak yang lari dari rumahnya, dari orang tuanya. Waman tafilat min ashabil huquq alaih, dan siapa saja yang lari, yang lolos dari orang-orang yang sebenarnya punya hak atasnya. Wa qabalaha bin nuqran wal isaah, dan sebagiannya bahkan bisa jadi membalas kebaikan orang tuanya, membalas kebaikan tuannya dengan keburukan. Dan ini tentu hal yang tidak pantas dilakukan seorang muslim, dan dia masuk ke dalam dosa besar. Dan bahkan di sini disebutkan oleh Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman, beliau mengatakan kama balaunahu ala ba'di man ahsanna ilaih, sebagaimana ya, kami juga diuji oleh sebagian orang-orang yang kami dulu pernah berbuat baik kepadanya. Warabbainahu wa 'allamna, kami didik mereka, kami ajari mereka. Tapi setelah itu lihat, wa qabala dzalika bi sani'i su' duna musawwigin syar'i. Tapi mereka membalas kebaikan kita selamanya dengan keburukan tanpa ada alasan syar'i sedikit pun. Illa al-hiqd wal hasad wa su'udz dzann, kecuali karena kedengkian, karena hasad, dan karena prasangka buruk. Di sini seakan-akan Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman mengeluhkan sebagian dari orang yang pernah beliau perlakukan dengan baik, dididik dengan baik, diajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi setelah itu mereka membalas kebaikan yang dilakukan beliau dengan keburukan-keburukan. Jadi semua tanpa ada alasan syar'i sedikit pun, kecuali karena ini semua karena kedengkian, karena hasad dan prasangka buruk. Wa tatabbu'ur raib wa la quwwata illa billah. Ini semua juga mengikuti perkara-perkara yang mereka sendiri ragu di dalamnya.
La haula wa la quwata illa billah. Wa ilallahi nashku sani'i haula. Kepada Allah kami mengeluhkan perbuatan mereka itu. Wa nas'alullah lahum al-hidayah. Dan kami mohon kepada Allah agar mereka diberikan hidayah. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari penjelasan Syekh Masyhur Hasan Salman ini, kita dapat mengetahui bahwa yang dimaksud di bab ini bukan hanya sekedar budak yang lari dari tuannya. Karena permasalahan itu alhamdulillah pada zaman kita bisa dikatakan sudah tidak ada. Sudah tidak lagi budak, alhamdulillah. Dan tentu budak beda dengan pembantu. Hanya saja perbuatan larinya seorang budak dari tuannya disamakan dengan sebagian perbuatan manusia pada zaman kita kepada orang yang pernah memberikannya kebaikan, mendidiknya sejak kecil, mengajarkannya, tapi kemudian setelah besar dia justru membalas semua kebaikan-kebaikan selama ini dengan keburukan-keburukan. Wa'iyadzubillah. Maka masuk ke dalamnya perbuatan kurang ajar seorang anak kepada orang tuanya dengan lari dari orang tuanya, misalnya pada orang tuanya telah mengajarkannya, orang tuanya telah mendidiknya, orang tuanya telah mengurusnya dengan pengurusan yang baik selama ini. Kemudian anak ini lari dari rumahnya, lari dari orang tuanya dan membalas perbuatan baik orang tuanya dengan cara perbuatan buruk. Ini masuk ke dalam bab ini. Begitu pula perbuatan buruk seorang murid kepada gurunya. Yakni gurunya telah mengajarkannya, gurunya telah membimbingnya, gurunya telah merawatnya, mengajarkannya dengan pengajaran yang baik, tapi justru muridnya membalasnya dengan balasan yang buruk. Ini semua karena kedengkian. Ini semua karena hasad, su'udzon, dan mengikuti perkara-perkara yang mereka sendiri ragu di dalamnya. Maka ini apa yang mereka lakukan masuk ke dalam perkara dosa besar. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa riwayat hadis yang disebutkan penulis di sini. Di antaranya sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Muslim di Kitabul Iman. Nabi SAW bersabda, "Idza abiqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun." Dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, "Idza abiqal 'abd," jika seorang hamba lari, seorang budak lari dari tuannya, atau yang tadi saya katakan orang-orang yang lari dari orang-orang yang berbuat baik kepadanya, bahkan membalas perbuatan baik mereka dengan keburukan, maka lam tuqbal lahu salatun, tidak akan diterima salat satu pun darinya. Satu salat pun darinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dia lari dari tuannya, atau sejak seorang anak membalas kebaikan orang tuanya dengan lari dari orang tuanya, bahkan membalasnya dengan keburukan, atau sebagaimana dilakukan seorang murid kepada gurunya yang telah mengajarkannya, membesarkannya, mengurusnya dengan cara yang baik, tapi dibalas dengan perbuatan buruk, maka bagi yang seperti ini, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, hadis yang sahih ini, lam tuqbal lahu salatun. Sejak dia lari dari tuannya, sejak dia berbuat buruk kepada tuannya, maka tidak diterima satu pun salatnya. Wa iyadzubillah. Dan tidak diterimanya salat mereka di sini, kata pentahqiq kitab ini Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman, seraya menukil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di Al-Manar Al-Munif halaman 32 sampai 33, kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, wa adamu qabulis shalah la yastalzim minhu qada'uha. Tidak diterimanya salat mereka bukan berarti lantas dilazimkan bagi mereka untuk menggantinya. Ini tidak berarti demikian. Jadi karena tidak diterima maka harus diqadha. Tidak demikian. Begitu pula ketika tidak diterima bukan berarti lantas kewajiban sholat ini jatuh dari dirinya. Ya, bukan berarti lantas sholat tidak berlaku bagi dia. Tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Tapi kalaupun dia melaksanakan sholatnya tidak mendapatkan pahala apa-apa. Jadi tidak diterima
sebuah amalan bisa berarti tidak diterima pahalanya, tapi tetap dia wajib untuk melaksanakannya. Karena diterimanya sebuah amalan, fa innal qabul lahu anwa'. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi melanjutkan penjelasan beliau, diterimanya sebuah amalan ini ada beberapa jenis. Jadi diterimanya sebuah amalan itu ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Di antaranya qabulu ridha wa mahabbah wa i'tidad wa mubahah wa thana' 'ala al-'amil bihi bainal mar'il a'la. Yang pertama diterimanya amal yakni Allah SWT meridhoinya. Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan ibadah yang dia lakukan dan menganggapnya sebagai sebuah amalan yang besar. Dan Allah berbangga-bangga dengan amalan hamba ini dan memujinya di hadapan para malaikatnya. Nah, maka ini kemungkinan diterimanya amalan yang pertama, al-qabul an-naw' al-awwal. Diterimanya sebuah amalan, maka di antara maknanya ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mencintainya, meridhoinya, berbangga-bangga dengannya, bahkan memuji perbuatannya di hadapan para malaikatnya. Yang kedua, qabulu jaza wa thawab. Diterimanya amalan ini maksudnya diberikan pahala, diberikan balasan yang baik. Tidak sampai ke yang pertama, walam yaqa' mawqi'il awwal. Tidak sampai ke tingkatan yang pertama, tapi alhamdulillah masih diberikan pahala oleh Allah, masih diberikan balasan yang baik. Tidak sampai yang pertama. Yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, mencintainya, berbangga-bangga dengannya, bahkan memuji orang yang melakukannya di hadapan para malaikat. Ini tingkatan paling tinggi. Tingkatan yang kedua, diterima, dibalas, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima ibadahnya oleh Allah. Tapi tidak sampai ke tingkat yang pertama. Ini tingkatan yang kedua. Wa qabul isqat lil iqab faqat. Ada juga yang ketiga, diterima dalam arti gugur atasnya hukuman. Karena dia melakukan sebuah perbuatan amal soleh, tapi tidak sampai mendapatkan tingkatan yang pertama, juga tidak sampai ke tingkatan kedua, dia hanya mendapatkan tingkatan ketiga, diterima amalannya, yakni digugurkan darinya hukuman, karena dia melaksanakan amalan tersebut. Wa illam yatarattab alaihi thawab wa jaza, walaupun tidak mendapatkan sedikit pun balasan atau pahala. Jadi hanya sekedar dijauhkan dari hukuman. Tidak ada pahala, tidak ada balasan yang baik baginya, hanya berupa dia digugurkan dari hukuman. Ka qabuli salati man lam yahdur qalbuhu fi syai'in minha. Kata beliau, di antara contohnya adalah yang diterima tapi tidak ada pahalanya. Nah, diterima dalam arti digugurkan darinya hukuman karena dia telah melaksanakan kewajiban, seperti diterimanya sholat orang yang tidak hadir hatinya sedikit pun dalam sholat. Ya, orang yang sholat tapi tidak menghadirkan hatinya sedikit pun dalam sholat. Dia sholat, dia ruku', dia sujud, dia takbiratul ihram, dia tahiyat, tapi hatinya tidak hadir sama sekali di sholat. Yakni menunjukkan tidak ada kehusyuan, menunjukkan kosongnya sholatnya dari ruhnya. Dari ruh sholat itu jadi al-khusyu'. Kehusyuan dalam sholat dia tidak hadirkan sama sekali. Maka bagi orang ini diterima pahalanya, diterima ibadahnya, tapi diterima dalam arti digugurkan dari hukuman, walaupun tidak mendapatkan pahala atau balasan yang. Ya, digugurkan dia karena dia telah melaksanakan kewajiban, digugurkan darinya hukuman, tapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula contoh lainnya, wa kadzalika salatul abiq. Begitu pula salatnya hamba atau budak yang lari dari tuannya, sebagaimana disebutkan dalam bab ini. Begitu pula salat orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, tukang sihir, datang kepada mereka, bertanya kepada mereka, datang ke dukun, salatnya
tidak diterima dalam arti dia tetap wajib untuk melaksanakannya, hanya saja tidak ada pahalanya sama sekali. Jadi tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah. Dia hanya sekedar menjatuhkan kewajiban, menggugurkan hukuman. Itu saja sudah. Dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Maka itu maksud tidak diterima. Dan ketika dikatakan tidak diterima, bukan berarti lantas dia wajib mengqadha'nya. Tidak ada kewajiban mengqadha'. Dia tetap harus melakukannya. Dan tidak gugur atasnya kewajiban sholat. Tidak berarti demikian. Tetap dia harus wajib sholat. Kalau dia tinggalkan juga sholat, ini selain dia juga datang ke dukun, kemudian dia juga tinggalkan sholat, maka bertambah dosanya. Bukan hanya tidak diterima sholatnya, dia juga mendapatkan hukuman. Kalau saya dia sholat, itu lebih baik baginya dia sholat, digugurkan darinya hukuman, tapi tidak mendapatkan pahala. Ini masih lebih baik daripada orang yang meninggalkan sholat. Nah, ketika dia meninggalkan sholat karena logika yang tidak tepat, ketika dia mendengar hadis ini bahwa orang yang pergi ke dukun tidak terima sholatnya selama 40 hari, lalu dia berpendapat kalau begitu saya tidak perlu sholat. Kita katakan kalau Anda tidak sholat, Anda bertambah lagi dosanya. Anda semakin menambah dosa di hadapan Allah. Maka jangan lakukan itu. Tetap Anda sholat, tetap Anda wajib sholat. Tetap Anda wajib sholat tepat pada waktunya dan di masjid berjamaah jika Anda laki-laki. Tapi Anda hanya diterima dari sisi digugurkan dari Anda kewajiban dan dihindarkan dari hukuman, tapi tidak mendapatkan pahala dan balasan kebaikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari sini inilah tahqiq yang telah dilakukan oleh para ulama tentang masalah tidak diterimanya sholat sebagian orang. Ini maksudnya tidak diterima dalam arti dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan baik, tapi tetap menggugurkan kewajibannya dan menggugurkan hukuman darinya. Ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini hadis yang pertama yang menunjukkan besarnya dosa hamba atau budak yang lari dari tuannya. Sampai-sampai Allah SWT tidak menerima sholatnya satupun. Sampai dia kembali kepada tuannya. Begitu pula hadis lainnya yang juga diriwayatkan Imam Muslim, juga dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, ayyuma abdin abiqa faqad bari'at minhu dhimmah. Hamba mana saja yang lari dari tuannya, maka sungguh dia bari'at minhu dhimmah. Maka dia telah melaksanakan sesuatu yang membuat dia terlepas dari jaminan Allah. Nah, ini Allah SWT tidak memberikannya jaminan lagi. Jaminan selamat dari neraka, wa iyadzubillah. Kan itulah Imam Muslim ketika menyebutkan dua hadis ini, hadis pertama dan hadis kedua ini, memberikan judul buat dua hadis ini dengan judul bab tasmiyatul abdil abik kafiran. Penamaan budak yang lari dari tuannya dengan penamaan kafir. Ini bari'at minhu dhimmah, telah terlepas darinya jaminan Allah. Maka ini wa iyadzubillah, ini menunjukkan betapa besarnya dosa budak yang lari dari tuannya. Dan sekali lagi, hadis ini bukan hanya bicara tentang budak saja yang lari dari tuannya, tapi sebagaimana penjelasan Syekh Masyhur Ibn Hasan Al-Salman hafizahullah ta'ala, bahwa hadis ini mencakup juga siapa saja yang lari dari orang yang telah memberikannya jasa yang besar. Dia lari dari orangnya, dia misalnya seorang anak yang lari dari tuannya, dari orang tuanya, seorang murid yang lari dari gurunya, padahal orang tuanya, gurunya telah memberikan kebaikan selama ini. Bahkan bisa jadi bukan hanya lari dari guru atau dari orang tuanya, tapi juga membalasnya dengan balasan yang buruk, wa iyadzubillah. Maka mereka juga masuk ke dalam ancaman hadis-hadis ini. Ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah.
Juga diriwayatkan dari Ibnu Huzaimah yang ketiga, hadis yang ketiga, riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Juga dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yaqbalu Allahu lahum salatun, la yaqbalu Allahu lahum salatan wa la tas'adu lahum hasanah. Thalathun la yaqbalu Allahu lahum salatan wa la tas'adu lahum hasanah. Al-'abdul abik hatta yarji'a ila mawalih, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda, was sukran hatta yashu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Huzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, tapi Syekh Masyhur Hasan Hasarma menyebutkan sanadnya lemah. Dan juga disebutkan dalam silsilah hadis lemah oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di nomor 1070. Disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada tiga golongan, la yaqbalullah, Allah tidak menerima, lahum salatan, tidak menerima dari mereka salat mereka. Wala tas'adu lahum hasanah, dan tidak naik satupun kebaikan darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada satupun pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang ini. Siapa mereka? Yang tidak diterima salatnya, bahkan tidak ada kebaikan, tidak ada pahala yang naik kepada Allah. Yang pertama adalah al-'abdul abiq, budak yang lari dari tuannya, hatta yarji'a ila mawalih, sampai dia kembali kepada tuan-tuannya. Yang kedua, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Yang kedua adalah perempuan, seorang istri yang suaminya murka kepadanya, tentu dalam hal yang syar'i, murka dalam hal yang benar, hatta yarda, sampai suaminya ridho kepadanya. Was-sukran hatta yashu, dan orang mabuk. Orang yang ketiga, golongan ketiga yang tidak terima salatnya dan tidak ada kebaikan yang naik kepada Allah adalah yang ketiga, orang yang mabuk sampai dia sadar. Hadis ini hanya saja sebagaimana penjelasan Syekh Masyhur Ibn Hasan Salman, hadis ini sanadnya lemah. Hadis berikutnya dari Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, marfu'an, la'anallahu man tawalla ghaira mawalih. Ada sebuah hadis, hanya saja ini potongan sebuah hadis yang panjang, potongan kecil dari sebuah hadis yang panjang yang marfu', jadi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la'anallahu man tawalla ghaira mawalih. Allah melaknat orang-orang yang berbuat kebaikan kepada selain tuannya. Allah melaknat orang-orang yang berbuat kebaikan kepada selain tuannya, ya. Yani seorang hamba, seorang budak, tentu dia berbuat baik kepada tuannya yang telah memberikannya makan, telah memberikannya pakaian dan tempat tinggal. Kemudian dia justru berbuat baik kepada orang lain, ya tuan orang lain, tentu ini tidak benar. Maka Allah SWT melaknatnya sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis ini. Dalam hadis lain juga disebutkan Imam Al-Hakim di Al-Mustadrak, dan Al-Hakim mengatakan ala syartis syaikhain min hadithi Fadalah ibn Ubaid marfu'an, thalathatun la tus'alu anhum, rajulun faraqal jama'ah wa asa imamah wa mata 'asiyan wa 'abdun abiqa famat wa imra'atun ghaba anha zawjuha wa qad kafaha al-mu'nah fatabarrajat. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, juga Imam Ahmad dalam Mustadnya, juga Al-Bazzar dan Ibnu Hibban dan juga yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis hasan, hasanun gharib. Bahkan Imam Al-Hakim mengatakan hadis sahih ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam
Muslim. Dari hadis Fadhalah bin Ubaid marfu'an, thalathatun, ada 3 golongan, la tus'alu anhum, tidak akan ditanya oleh Allah tentang mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikannya. Yang pertama, rajulun faraqal jama'ah wa asa imamah wa mata 'asiyan, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, bermaksiat kepada pemimpin, dan mati dalam kondisi dia bermaksiat kepada pemimpin. Yang kedua, wa abdun abiqa, seorang budak yang lari dari tuannya, famat, kemudian dia mati. Wa mar'atun ghaba anha zawjuha, dan seorang perempuan, seorang istri yang suaminya tidak ada, padahal suaminya telah memberikan kepadanya al-ma'unah, nafkah, fatabarrajat, tapi dia justru berhias buat orang lain. Maka 3 golongan ini, kata Nabi SAW dalam hadis ini, la tus'alu anhum, tidak ditanya tentang mereka, yakni tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini di hari kiamat. Wa iyadzubillah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah kiranya yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan soleh, dan mudah-mudahan apa yang kita baca dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan kita buka insyaallah pertanyaan setelah yang berikut ini. Kata beliau apa? Ala alla tattakhiduha badilan anil lughah al-arabiyyah. Tapi jangan kalian jadikan bahasa yang kalian pelajari itu sebagai pengganti dari pelajaran bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Artinya apa? Kalian belajar bahasa asing atau belajar sebagian bahasa nasional, bahasa daerah. Silakan. Arabic Kids hanya di Ahsan Tapi TV. jangan sampai itu dijadikan sebagai... Anda ingin menyimak Ahsan TV dan TV Muslim lainnya tanpa memikirkan iuran setiap bulan? Segera miliki parabola di Ahsan TV Store dengan harga mulai dari Rp1.050.000 saja. Semua paket tersebut bebas biaya pemasangan dan iuran, dan Anda sudah bisa menikmati semua tayangan yang ada. Kami juga menyediakan paket-paket yang lebih menarik. Dengan membeli parabola di Ahsan TV Store, Anda telah mendukung meringankan biaya operasional Ahsan TV, serta ikut berpartisipasi memajukan channel Muslim lainnya. Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi call center official kami dengan nomor 0812 8956 6500. Hiasilah tempat tinggal Anda dengan tontonan yang sangat jernih dan berfaedah. Ahsan TV, mendekatkan keluarga pada sunnah. Maka Nabi SAW pernah mengingatkan hal ini kepada putrinya sendiri. Beliau mengatakan kepada Aisyah, kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la uni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, engkau minta dari apa yang aku miliki, terserah engkau. Aku gak akan bisa menolongmu. Kalau Allah ingin mengazab, Saksikan kajian siang di Ahsan TV. Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada pertanyaan di sini yang sampai kepada kami, namun tidak terkait dengan pembahasan apa hukum memajang foto di dalam rumah menurut Islam. Ini pernah kita bahas sebelumnya di dosa besar yang ke-44, bahwa ini termasuk dosa besar. Di dosa besar yang ke-44 penulis mengatakan al-musawwir fi thiyab wal hitan wa nahwi dzalik, yang menggambar di pakaian atau tembok atau yang lain. Maka di sini tidak boleh kita memajang
atau menggunakan pakaian atau memajangnya di tembok atau yang lainnya gambar-gambar makhluk hidup. Maka dilarang dalam Islam, dan ini perbuatan dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa besar ini. Pertanyaan berikutnya, Dian di Bekasi, Ustadz, lebih besar mana seharusnya bakti anak lelaki dibanding anak perempuan terhadap orang tuanya yang sedang sakit? Dua-duanya. Jika anak laki-laki dan perempuan ini misalnya masih belum menikah, maka kedua-duanya wajib untuk berbakti kepada orang tuanya ketika dia sakit. Nah, ini menolongnya, memberikan kepadanya bantuan untuk berobat, ya, ini wajib. Ini wajib. Nah, namun jika ada uzur, sebagaimana misalnya anak perempuan dia dinikahi oleh seorang laki-laki kemudian dibawa keluar kota dan sulit baginya untuk mendatangi orang tua yang sedang sakit, maka bisa jadi dalam kondisi seperti ini diberi uzur. Karena perempuan dalam hal ini dia terikat dengan suaminya dan dia berhak untuk taat kepada suaminya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kiranya hanya 2 saja pertanyaan yang sampai ke kami. Semoga Allah SWT berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Dan yang benar tentu datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari saya dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.